Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini mau mencoba menguak pengantin yang lagi viral, yang berusia 15 tahun. Kenapa bisa seperti itu kelakuannya? Orang lagi akad nikah kok bercanda. Ada apa di balik itu? Mari kita coba menguak siapa pendampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjahim, saya minta pendamping pengantin yang lagi viral yang saya bayangkan ini. Siapa beliau? Kok gak ada serius-seriusnya? Mohon ketarikan saya, Allah. Oh, Allah, masuk. Dengan siapa saya bicara? Ada apa memanggil saya? Ya, kamu bener yang mendampingi pengantin yang di Nusa Tenggara Barat itu? Yang Bukan pendamping. ya, apa itu? Apa kamu, tugas kamu? Memang saya yang ada di sana. Kamu yang ada di sana? Ya, tapi bukan pendamping dia. Ya itu kenapa baru nikah kok kelakuannya seperti itu? Makanya nggak ada serius-seriusnya. Ada apa dengan dia? Tidak ada apa-apa, hanya saja dia itu bocah. Hanya saja bocah? Ya, Udah kok mau nikah? ya, cuma nuruti hawa nafsu. Terus kamu masukin gitu, kamu goda? Ya, soalnya adatnya ada yang kurang di sana. Oh, adatnya ada yang kurang. Oh, biasanya begitu. Iya, Terus kamu ganggu gitu. iya. Nah, tujuannya kamu ngapain ganggu? Emang tingkah saya seperti itu. Kan lucu jadinya. Orang nikah kok malah joget-joget, minta jajan gitu ya. Iya, iya, Apa kamu masih bocah? iya, iya. Masih anak kecil. Kamu masih kecil? Iya, Jujur saja, iya. jangan bohongin saya. Tidak. Ngapain saya bohong? Orang kamu lebih tua daripada saya kok. Saya lebih tua. Iya, Oh, masih muda kok tua saya. Terus kamu goda apa lagi itu anak itu? semuanya saya kuda di situ, saya masukin seakan-akan menyerupai saya. Gitu. Ya, emang tingkah laku saya seperti itu. Oh, itu yang cowoknya kan juga seperti itu kan? Iya, Nggak ada serius-seriusnya juga kan? iya, iya. Oh, berarti itu ada campur tangan sama kamu? Iya, Karena adatnya kurang. kurang dipenuhi. Kurang dipenuhi. Iya. Pas kebetulan dia lewat saya di situ.
Sebelumnya itu juga baik-baik saja, itu orang baik-baik saja. Terus? Ketika lewat, Terus? saya tidak dapat jatah sendiri. Ya udah, saya ganggu dia. Saya ikut sama teman saya. Saya buat tempat main di situ. Oh begitu ceritanya. Iya. Nah kan jadi lucu gitu maksudnya. Iya, bagi manusia itu lucu. Ya maksudnya. Tapi pikirannya dikosong. Nah ya lucunya di situ maksudnya kok kayak nggak sewajarnya gitu maksudnya. Iya. Kan pada umumnya orang menikah kan sakral. Ya, emang di situ. Soalnya dia itu kurang ngasih jatah, saya tidak dikasih, semuanya udah dikasih. Saya sendiri nggak kebagian. Jadinya saya ingin masuk ke dia. Apa memang wataknya seperti itu karena masih kecil? Bisa juga terbawa saya. Oh karena terbawa kamu gitu ya? Iya, ya gak adalah orang nikah bisa bercanda kayak gitu kan, gak ada. Ini makanya itu jadi bahan perbincangan. Ya. Jadi bahan perbincangan. Emang di sini tuh di mana? Di sini tuh di mana? Kok badan saya kayak gini, rasanya tuh gak enak, gak seperti biasanya. Di Jawa ini, di Jawa. Kok gak enak badan saya ini? Ya tenang, nggak apa-apa. Saya mau pulang saja ini. Ya, ntar dulu cerita lagi dulu. Cerita dulu. Itu kamu goda apa aja itu dia tuh? Kok bisa menggoda manusia itu? Caranya gimana kamu? Saya hanya kritikin dia dan kosongkan pikiran dia. Pikiran dia itu saya kosongkan, saya masuk. Gitu. Ya, jadi tingkahnya itu seperti itu. Oh, jadi tingkahnya terus kayak kanak-kanakan gitu. Iya. Karena olah kamu itu. Iya. Oh. Terus mengapa kamu itu? Ya, biar dia itu tahu rasa. Tapi ternyata dia nggak tahu. Mungkin dia lupa dengan adanya di situ kalau ada yang kurang atau gimana. Nah biasanya kan kalau kayak gitu ada yang kurang kan biasanya ada hujan, angin. Itu udah disiapin semuanya, tapi bagian saya tidak. Oh, bagian kamu tidak. Tidak, makanya saya ingin masuk ke tubuh dia. Terus kamu jadiin kelakuannya kayak anak kecil gitu. Ya, Padahal juga anak kecil. Iya. Kalau nggak gitu ya, saya ketahuan orang banyak di situ. Berarti menyesuaikan gitu. Ya iya. Karena yang jadi pengantinnya juga usianya masih kecil juga. Kecil. Oh, terus kamu gampang memasukinya. Ya. Begitu ceritanya ya. Ya. Untung saya, kalau saya masih di situ terus minta makan nggak dikasih, terus nggak minta makan nggak dikasih ya. Nanti saya bawa, punya saya bawa sukmanya. Ya jangan, kasihan.
Ya iyalah, orang saya minta nggak dikasih. Jangan, sekarang jangan. Untung saya tuh di situ. Kalau saya udah dikasih makan, dia muja-muja gini. Jangan ya. Nggak boleh membawa roh sukmanya seseorang. Ya. Emang kenapa kok nggak boleh? Ini kasihan. Jadi teman saya. Ya nggak boleh jadi teman kamu itu. Iya dong, jadi teman saya. Keduanya tuh jadi teman saya semua. Nah ya jangan, sekarang nggak boleh kamu bawa. Ya. Jangan kamu bawa. Kalau nggak dikasih, saya bawa. Kalau kamu nurut saya apa enggak? Ya tidak bisa, orang situ tidak adil. Di situ tidak adil. Nggak adil gimana? Iya, orangnya tuh tidak adil. Nggak adilnya gimana maksudnya? Ya, saya nggak dikasih jatah sendiri waktu itu. Nah, emang Itu kan kesalahan dia, bukan saya. emangnya tahu kalau ada kamu? Kan nggak tahu. Kan udah adanya kan pasti tahu. Pasti dia tahu. Nggak tahu, biasanya nggak tahu. Pokoknya intinya kamu jangan ngambil roh sukmanya anak itu, kasihan. Ya. Tidak bisa lah. Terus saya makan apa kalau nggak di situ? Kamu masih bandel. Ya gimana? Orang saya butuh makan. Nah kan jangan yang lain, jangan roh sukma. Makan saripati makanan juga bisa kan? Ya, masih bisa. Nah iya. Waktu itu kan saya udah nggak dikasih. Waktu itu kan saya nggak dikasih. Nah kan sehari-hari kan bisa kamu ambil itu. Ya masih kurang lah. Nah, kalau kamu masih sifatnya kurang terus. Ya iya. Baik, jangan seperti ini tuh pengennya cepat besar. Jangan sekali-kali ngambil roh sukmanya lagi. Stempel lafaz Allah menyala di dadanya. Jika maksa mengambil roh sukmanya pengantin anak itu, saya minta otomatis meledak Allah. Gimana? Emang ini dikasih apaan ini? Apa itu? Nah, kok tahu kamu padahal saya bisik-bisik loh. Hah? Tahu. Tahu? Tahu. Nah, apa itu? Gak kenal. Gak kenal itu. Kenapa? Gak tahu saya. Nggak tahu. Gak tahu. Lah berupa apa itu? Gak tahu, putih doang. Tahu resikonya nggak kamu kalau masih maksa mengambil roh sukmanya anak itu? Tahu ini. Apa? Ntar kalau dipasang kayak gini ntar gimana? Ya yang lain aja makanya. Kayak saripati makanan, bunga itu terserah. Bukan urusan saya. Ya? Ya udah, tapi saya kembalikan ke sana lagi. Ya, ntar tak kembalikan di sana. Ada cukup pemirsa. Ternyata viralnya seorang pengantin yang kelakuannya masih kayak anak kecil itu
ternyata ditumpangi dengan makhluk gaib ini yang katanya adatnya kurang atau sesajennya ya. Sesajennya kurang dan harus dipahami pemirsa. Beginilah kalau kita mempercayai tentang sesajen ya, isinya kayak gini, boleh-boleh saja, bebas untuk meyakini sesuatu ya. Kembali lagi ke keimanan kita masing-masing. Udah, monggo, ayo tak balik ya sampean. Tanda saja semuanya sebagainya semuanya menguap, menguap semuanya Allah. Cukup pemirsa, terima kasih kita mencoba menguak tentang pengantin yang lagi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.